Untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, salam. Saudara sekali lagi lebih keras, salam. Ingat sore hari kita punya pembicara tamu, seorang hamba Tuhan yang melayani di Papua akan mengisi kebaktian sore kita. Dan hari ini adalah hari terakhir, 10 hari kita berdoa untuk hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya masih bicara tentang Roh Allah, saudara. Roh Kudus maksud saya, dan juga Roh Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saya berpikir apa yang saya mau sampaikan di minggu terakhir atau hari ke-10 dari kita setelah 9 hari berdoa, dan ini adalah hari terakhir, hari ke-10 kita berdoa yang disebut dengan hari Pentakosta. Dan dalam hal ini saya mau bicara tentang sebuah tema, kesalahan Simson yang memulai kehidupannya dengan Roh Allah, tapi akhirnya ditutup dengan kehidupan yang hancur. Saudara, berhati-hatilah dengan kehidupan ini tanpa Roh Allah. Kenapa kami harus bicara Roh Kudus atau Roh Allah? Sebab hanya Roh Allah yang bisa pimpin hidup kita mulai dari sekarang menjadi yang terbaik, dan akan tutup dengan kehidupan kita juga dengan Roh Kudus. Paulus pernah mengingatkan salah satu jemaat. Dia bilang, mengapa kamu memulai dengan roh, tapi kami menutup hidupmu dengan kedagingan? Saya mau bawa saudara-saudara, Bapak Ibu dengar baik-baik, belajar baik-baik hidup ini. Jangan sampai semasa hidup kita dianggap sebagai orang yang luar biasa di dalam segala lini kehidupan, mulai dari pengusaha, mulai dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, mulai dari pebisnis atau orang-orang yang punya karir hebat. Boleh, tetapi jangan sampai kita seperti Simson, diawali dengan cerita yang hebat tetapi ditutup dengan kehidupan yang gagal, kehidupan yang tragis, kehidupan yang hancur. Mari kita mulai lihat siapa Simson. Terkenal dalam film-film yang kita sering nonton, Simson and Delilah atau Simson and Delilah. Nah, saudara, kalau saudara baca ini, tokoh yang menarik sekali. Simson manusia biasa tapi punya kekuatan yang luar biasa. Masih kecil saya suka nonton film ini ya, yaitu dia mendorong sebuah gedung dengan tiang beton yang besar dan roboh. Wah, saya kagum dengan Simson. Tapi yang saya tahu adalah Simson hanya saya kagum karena punya kekuatan yang luar biasa. Tapi saya tidak tahu sesungguhnya bahwa kehidupan Simson adalah kehidupan yang tragis, hancur. Nah, saya percaya kita tidak mau membangun kehidupan kita mulai dengan sesuatu yang hebat, lalu diakhiri dengan sesuatu yang hancur. Yang setuju katakan amin. Kita akan dengar firman Tuhan, ini bukan saya tawari, tapi Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Kita akan bahas panjang sekali. Hakim-Hakim mulai dari pasal 13 sampai 16. Tapi jangan takut, saya akan menyingkat waktu dengan hanya membaca beberapa ayat saja. Saudara, singkat cerita, Hakim-Hakim 13 menceritakan siapa sebenarnya Simson. Mari kita lihat Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu, maksudnya Mama Simson, melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Ya, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Perhatikan kata Roh Tuhan di sini. Di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Saudara dengar baik-baik, Simson ini anak pergumulan. Jadi mamanya itu sebenarnya mandul. Tapi setelah begitu sekian lama mandul, ada malaikat Tuhan datang dan bicara, nanti beta kasih lu anak, saya kasih lu anak. Tapi anak itu akan menjadi nasir Allah, hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu singkat cerita, lahirlah seorang anak dan diberi nama Simson. Saya kasih ingat Bapak Ibu, di jemaat ini ada nama Simson, kakak Son yang biasa penerima tamu sore hari. Tapi saya kasih tahu saudara, hati-hati dalam memberi nama. Simson itu bagus di awal, hancur di akhir. Jadi kalau kasih nama itu hati-hati. Saya berharap kasih nama Simson itu karena kita hanya ambil dia punya bagian awal. Bahwa hidup ini harus mulai dengan satu luar biasa, tutup dengan luar biasa. Kadang-kadang kita ini sembar, yang penting ada di Alkitab kita kasih nama. Ya, saudara, ada orang kasih nama Yakub.
Sebenarnya kok kasih nama Israel, sebab Yakub itu artinya penipu. Ada amin. Sebenarnya kalau orang bilang Yakub, sedang bilang penipu. Jadi saya mau kasih ingat saudara bahwa tidak semua nama di Alkitab itu bagus. Dan saya bersyukur belum ada orang Kristen yang namanya Yudas. Sampai kalau ada itu di Bapak model apa ini. Tapi saya begini saudara, lihat ini. Ayat 25 menarik. Mulai hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yang menarik kalau saudara lihat ayat 24 ini, Simson itu siapa? Dia bilang gini, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama dia Simson kepadanya. Perhatikan kata ini. Anak itu menjadi apa? Besar dan Tuhan memberkati dia. Saya terjemahkan, kan kita ini sudah bisa besar lagi ya. Betul tidak Bapak Mama? Secara fisik, ini memang secara fisik Simson ini menjadi makin besar fisiknya dan jadi berkat. Maksudnya begini, kalau saya terjemahan kata besar ini, kita sudah tidak bisa besar lagi dalam tanda kutip tinggi, tapi besar badan masih punya kesempatan. Tetapi saya mau terjemahkan begini, Simson ini mulai dengan sesuatu yang besar. Kenapa sesuatu yang besar? Dia punya Roh Tuhan dan dia punya kuasa yang luar biasa. Apa saja, saudara kalau baca atau ikut filmnya, ikat dengan tali, kata Alkitab, dia kasih putus gampang-gampang karena ada kuasa Tuhan, karena ada Roh Allah. Apa saja mereka mau ikat pada apa saja, pasti putus. Bahkan dia lawan ribuan orang, kalah semua. Kalau saya terjemahkan begini, Tuhan itu ingin kita jadi besar dalam pengertian bukan badannya. Tuhan ingin kita jadi hamba Tuhan yang besar pelayanan. Kalau itu usahamu, Tuhan ingin saudara diberkati usahamu jadi besar. Kalau itu masa depanmu, kita berdoa kalau bisa Tuhan kasih masa depan yang besar. Tapi perhatikan, jangan berhenti sampai dibesar dan diberkati. Kata Alkitab dia bilang gitu. Kalau saya terjemahkan, ya Kak Andreas, tolong Kak Andreas. Kalau biar Kak Yanti, nanti Kak Andreas sudah saya bereskan. Baik Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang begini, semakin besar dia makin diberkati. Perhatikan, tetapi walaupun dia makin diberkati, makin berkuasa, Alkitab bilang apa? Dia hidupnya digerakkan oleh Roh Allah. Apa artinya saudara? Hidup diberkati tidak salah, hidup jadi orang besar tidak salah, hidup jadi orang terkenal tidak salah, hidup jadi orang sukses tidak salah yang digambarkan sebagai orang besar. Tetapi dalam keadaan itu hidupmu harus tetap digerakkan oleh Roh Allah. Maksudnya begini, kalau saudara tidak mau hidupmu hancur, mulailah dengan Roh Allah. Apalagi pada saat engkau diberkati, diangkat oleh Tuhan, engkau harus tetap hidupmu digerakkan oleh Allah, bukan oleh tadi, oleh berkat dan oleh kebesaran. Saya ulang lagi. Waktu Anda diberkati tidak salah, Anda menjadi besar tidak salah. Tapi waktu jadi besar dan diberkati lalu tinggalkan Roh Allah atau lupa Tuhan, itu yang salah. Kenapa demikian? Nanti kita lihat. Kalau orang tidak mulai dengan Roh Allah, diberkati hari ini, besok hancur. Jadi besar hari ini, besok hancur. Kenapa? Karena Roh Allah harus tetap ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa supaya Roh Allah tetap pimpin hidup kita sebagai hamba Tuhan. Roh Allah tetap pimpin kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak muda, supaya kita tidak hanya dalam cerita ini, awal ini besar, besok hancur. Mari kita lihat. Sekali lagi saya kasih ingat saudara-saudara yang lagi di bisnis saudara diberkati, usaha saudara diberkati, ingat baik-baik, berkat tidak boleh membuat engkau lupa Tuhan. Dia bilang, walaupun diberkati, hatinya digerakkan oleh Tuhan. Artinya hatinya dipimpin oleh Tuhan. Lihat orang-orang yang hancur hidupnya, pertama digerakkan oleh Tuhan, makanya diberkati oleh Tuhan. Tapi lama-lama sudah digerakkan oleh berkat Tuhan. Jadi kalau berkat yang menggerakkan saudara, itu yang hancur.
Ada amin. Roh Allah yang harus menggerakkan kita. Kalau tidak, kita hancur. Nah, saya tidak akan lama di sini. Nah, saya langsung saja. Saya memulai dari ini. Pertama dia mulai dengan Tuhan, dengan Roh Allah, dan memang hidupnya diberkati. Tetapi ini yang terjadi, bahwa ketika Roh Allah sedang ada dalam hidup saudara, kita akan bahas 3 poin. Yaitu pertama, kita akan bahas tentang tanda orang yang ada Roh Allah. Yang kedua, tanda orang yang sudah tidak ada lagi Roh Allah, maksudnya Roh Allah telah mundur. Dan yang ketiga, kita akan lihat akibat daripada ketika Roh Allah tinggalkan kita. Jadi hanya 3 saja yang kita akan bahas. Yang pertama, tanda bahwa Roh Allah ada dalam dirimu. Yang kedua adalah tanda orang yang sudah ditinggalkan Roh Allah. Dan yang ketiga kita akan bahas adalah resiko atau dampak ketika Roh Allah tinggalkan kita. Nah, kita mulai dari yang pertama, tanda orang yang ada Roh Allah. Simson itu Roh Allah ada, kata kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Hakim-Hakim 13 dari ayat 24. Saya langsung saja. Dimulai dengan kata mulailah, hatinya digerakkan oleh Roh Allah. Ingat, waktu Anda diberkati, mulailah hari itu Anda digerakkan oleh Roh Allah. Artinya begini, saudara, tanda orang ada Roh Allah adalah satu. Kita kembali ke poin 1 tadi. Tadi saya bilang begini, tandanya adalah ini. Dengan apa? Tandanya ini, orang ada Roh Allah. Walaupun diberkati dan menjadi besar, menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi luar biasa, tapi hatinya tetap mau dipimpin Roh Tuhan. Itu tandanya. Jadi orang tidak bisa diukur bahwa dia ada Roh Tuhan, dia berkenan hidupnya, bukan hanya lihat dari 2 kata tadi, besar dan diberkati. Belum tentu orang yang besar dan diberkati adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita pun saudara-saudara sepupu, ini adalah agama terbesar kedua setelah Kristen. Tapi kita meyakini bahwa yang diberkati, yang besar, belum tentu selamanya ada Roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya juga ingatkan diri saya bahwa kalau nanti pelayanan kita menjadi lebih besar, itu tidak selamanya pertanda seseorang itu sedang dipimpin oleh Roh Allah. Seorang yang punya potensi pelayanan hebat di atas mimbar, mungkin keliling dunia, belum tentu Roh Allah masih ada dalam dirinya. Tetapi Roh Allah itu masih ada kalau dia masih membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya. Artinya, nanti kita akan lihat ada 2 pengkhotbah yang luar biasa. Kelihatan masih hebat di televisi, tapi sebenarnya Roh Allah telah undur daripadanya. Saya kasih ingat saudara, kalau saudara masih miskin, ingat, kalau Tuhan angkat kita, ingat, bilang sama kita, Tuhan, saya mau dipimpin oleh Roh Allah. Kalau rumah tanggamu masih aman-aman, jangan pikir itu aman. Bilang Tuhan, sampai kapanpun Roh Tuhan pimpin saya. Karena ini hari kita bisa aman, besok tidak akan. Orang muda, jangan kau pikir engkau hebat hari ini, besok kau bisa jatuh dalam dosa. Karena itu bilang Tuhan apa? Roh Tuhan pimpin saya. Saya suka kata itu, walaupun diberkati, dia masih mau dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tanda yang kedua, tanda ada orang adalah Roh Allah, dia tidak pernah mengandalkan dirinya, namun dia mengandalkan kuasa Tuhan. Simson ini bagus. Awal-awal walaupun dia diberkati, walaupun dia punya kemampuan skill yang luar biasa, dia bukan hanya membiarkan Roh Kudus pimpin hidupnya, Roh Allah pimpin, tapi dia mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat, saudara lihat ayat yang kelima, Hakim-Hakim 14. Nah, cepat kan? 13, 14, 15, 16 sampai 16 kita bahas. Saudara lihat di sini ayat yang kelima dari Hakim-Hakim 14. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Timna ini adalah kampung atau tempat di mana mertuanya atau istri pertamanya. Saya tanya saudara, istri Simson berapa? Istri Simson berapa? Saya tidak tahu.
Saya selama ini pikir Simpson istri itu satu, yaitu Delila. Kan kita selama ini tahu Simpson itu punya istri satu, ya, betul ya? Ternyata dia punya istri dua. Istri pertama itu mati. Nanti kita bahas ini. Nanti Bapak Ibu baca dulu. Saya juga belum sadar. Oh, ternyata dia punya istri ada dua. Delila itu kedua. 02. 01 ini orang dari Timna. Nah, saya baca dulu. Nah, ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu, perhatikan, dicabik-cabik seperti orang cabik anak kambing. Dari mana itu? Dari kuasa Tuhan. Jadi pertama itu dia adakan Roh Kudus, Roh Allah, lawan pakai kuasa Tuhan, lawan pakai kuasa Tuhan. Itu awal. Saya harus jujur bahwa para pendeta ini kadang-kadang memulai pelayanan mungkin karena baru merintis, biasanya banyak doa dan banyak andalkan Roh Kudus. Setelah jemaat banyak yang pikir dia sehebat, doanya mulai dikurangi, lalu tidak banyak dulu di bawah kaki Tuhan. Karena kita merasa kita sudah profesional, kita sudah bisa. Lihat, dia andalkan Roh Kudus. Kata Alkitab tadi, Roh Allah menyertai dia, dan dia bunuh singa seperti dia bunuh kambing. Sekarang terbalik. Kalau tidak ada Roh Tuhan lagi, kambing kita bunuh seperti singa. Tapi hari itu Roh Tuhan memimpin dia, Roh Tuhan penuh kuasa menyertai dia. Bukan hanya itu, kuasa itu menyertai dia dalam peperangan. Nah, mungkin saudara tadi heran, istrinya kan satu, Delila. Bukan, istrinya dia ini akhirnya, karena ini orang Filistin, anak orang Filistin, maka satu waktu ketika dia ikat anjing, lalu bakar anjing, lalu pergi bakar ke perkampungan, orang Filistin marah. Lalu mereka marah, mereka bilang bakar istrinya yang pertama dan juga bapak mamanya. Kalau saudara baca cerita itu begitu. Jadi istrinya mati, istri yang pertama mati itu dibakar satu keluarga. Maka dia marah, itu sebabnya nanti nyambung ketemu Delila ini. Hati-hati, kadang-kadang hidup kita ini ketika kita sedang ada dalam persoalan, itu adalah cara setan masuk. Dan sudah tahu dalam keadaan stres yang luar biasa, dia ingin balas dendam kepada orang Filistin. Namun ketika dia ingin balas, inilah awal kejatuhan dia. Saya kasih tahu saudara bahwa hati-hati kalau Roh Allah telah pergi dari Islam. Saya tidak akan bahas terlalu lama di sini, tapi mari kita lanjutkan. Ayat 19, maka berkuasalah, perhatikan kata berkuasa, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, maksudnya atas Simpson. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Jadi kalau saudara baca, dia bilang bahwa dia bikin teka-teki. Waktu dia kasih teka-teki, dia bilang kalau engkau jawab, engkau kasih kami pakaian dari lena. Tapi kalau tidak, engkau yang kasih saya kayak baju kain lena. Dan singkat cerita, mereka ini bisa jawab karena istrinya bisik-bisik kelemahan daripada si Simpson ini. Tapi sudahlah, kita tidak bahas di sini. Tapi maksudnya begini, Alkitab bilang begini, berkuasa Roh Tuhan. Artinya apa? Dia awalnya dipimpin oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh Allah. Artinya yang kedua, dia orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi makin diberkati, makin profesional, makin dipakai oleh Tuhan, makin kita lebih kuat mengandalkan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara? Kenapa bapak-bapak yang makin diberkati harus kuat dengan Roh Allah? Karena makin kita diberkati, setan makin kerja keras. Dulu waktu kita masih miskin, coba siapa yang lihat kita? Siapa yang lihat kita? Saya ingat pendeta Yandi, katanya waktu dia kuliah, pendeta Yandi Manobe yang terkenal, waktu dia kuliah, dia yang cerita dalam khotbahnya. Waktu dia baru kuliah awal-awal, karena datang dari kampung, dari Solo, dia kirim salam kepada nona-nona. Mungkin pada nona-nona pendeta yang sekarang jadi pendeta di Gemini, mungkin saya terjemahkan. Semua tolak dia. Dong tanya bilang, mana yang namanya itu? Asal dari mana katanya?
dan belinya dari sore. Tentu saja mahal. Tapi setelah dia terkenal, mulai ada WA masuk. Beta tahu lu begini, beta mau satu. Saya alami itu susah. Waktu teman-teman saya lihat Facebook saya, ada YouTube-nya, lalu ada orang-orang yang WA saya, Adi, kakak teras, Adi, dulu beta suka sama dia, lu pelajaran, lu tahu lu BKW dulu, darah Yesus. Jadi dengar baik, makin diangkat, hati-hati. Karena engkau waktu miskin orang tidak peduli. Coba lihat waktu kita masih kecil-kecil, ingus-ingus, orang lewat jijik ya. Tapi setelah Anda mulai cantik besar, mulai orang dekat-dekat. Jadi saya kasih ingat bapak-bapak dan kita semua termasuk saya hamba Tuhan, makin diberkati, hati-hati. Delilah mencari. Ada amin. Jadi mama jangan heran mama sebelum diberkati. Dulu ibu laki dia cinta mati beta. Sekarang ini tambah dia diberkati, maka dia lupa beta ya. Kalau Delila tidak akan kesepian dia. Amin. Dulu lu masih jalan kaki, makanya Delila tutup mulut, tutup mata. Setelah lu naik roda 4, Delila mulai dia lupa bahwa sebelum lu naik roda 4 itu, lu dengan dia istri itu susah makan garam, makan kangkung tanpa garam kadang-kadang susah. Yang Delila sekarang, yang Delila muncul tiba-tiba itu tidak pernah tahu. Ada. Don tepa di lupu sukses apa? Nah, demikian Simpson ini awal biasa, tapi waktu luar biasa datanglah Delila. Jadi bapak-bapak miskin biasa kita hidup dengan istri yang kita cinta. Kaya kita hidup dengan Delila. Tidak ada kata-kata. Bila tidak banyak. Pokoknya saya susah dengan saya istri. Saya sukses pun dengan istri saya. Kok kenapa takut-takut? Saya ulangi lagi, susah dengan istri, senang dengan istri. Kenapa kok berat sekali ada ketua di samping atau ada mama di samping? Tapi saya kasih ingat, ini bagus sekali saya baca. Jadi saya dalam hati ini kakak-kakak kelas yang biasa sih dalam hati. Lu tidak tahu kan? Waktu saya tidak bisa beli beras, yang dulu kasih buat saya istri saya. Maju terus Pak, maju terus. Tenang, satu waktu Tuhan angkat ke pipi. Bukan lu yang tepat di jalan. Sukses. Ada amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anak muda dengar baik-baik. Kalau Tuhan izinkan saat-saat lu dapat jodoh, ya orang kaya puji Tuhan. Tapi kalau dapat dia pas-pasan, spirit dia, semangat dia, ingat Bapak, pasti lu bisa naik. Tapi sekaligus kasih ingat saja. Tapi ingat Bapak, kalau lu naik, macam-macam lu kepala ke bawah. Bukan, maksudnya lu ingat tetap roh Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, andalkan Tuhan. Walaupun kata kita dia sudah diberkati sebenarnya, tak perlu andalkan Tuhan, dia sudah diberkati kan kita bilang. Tapi saya bilang, makin diberkati, makin kuat dengan roh Tuhan. Kenapa? Sebab kalau makin diberkati tidak kuat dengan roh Allah, maka roh Delila yang akan datang. Tidak ada kata amin. Nah, maka berkuasa. Jadi akhirnya di sudah lihat ini, diambilnya pakaian mereka, lalu diberikan pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki ini. Ayat 20. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawan bekas pengiringnya. Jadi istri pertamanya ini, kata orang Filistin marah, dia punya istri. Kata Alkitab dalam ayat 20, saya baca lagi. Maka diberikan istri Simpson itu kepada kawan bekas pengiringnya. Jadi istrinya dikasih ke orang. Pada waktu dikasih ke orang itu yang akhirnya dibakar. Jadi istri Simpson pertama ini yang ini, ngerti ya? Jadi kalau orang tanya istri Simpson berapa, kita sudah tahu sekarang 2.
Selama ini kita tahu hanya satu, Delila. Kemana-mana Simpson itu Delila. Bukan, itu kedua. Nah saudara, kita baca ayat selanjutnya, ayat 14 dari pasal 15. Berarti kita mau selesai, tapi belum. Setelah ia sampai ke Lehi, orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasa Roh Kudus, lihat, dan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Saudara pernah lihat kertas, sekeras-keras kertas kalau sudah dibakar habis, di sisa depuk hitam itu, kita sentuh atau bahkan tiup saja hancur. Tali yang keras itu, ikat Simpson, itu dikatakan seperti tali yang sudah bekas terbakar. Betapa lembeknya. Segala pengikatnya hancur, tuh tanggal dari tangannya. Kenapa? Karena dia mengandalkan Roh Kudus. Ada amin? Pelayanan kita, bisnis kita, usaha kita, rumah tangga kita, masa muda kita, masa depan kita harus andalkan Roh Kudus. Roh Allah. Ayat 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang baru, diulurkan tangannya, dipungutnya, dipukul mati 1000 orang. Kenapa bisa sekali 1000 orang? Karena mengandalkan Roh Tuhan. Kita tidak bisa mengalahkan apapun di dunia ini, baik lewat melawan dosa, melawan persoalan-persoalan, melawan badai hidup, kecuali kita punya Roh Tuhan. Tanpa itu kita digilas, kita hancur. Nah lanjut, kita akan lanjut lagi, kita akan lihat. Nah setelah kita bahas tanda Roh Allah menyertai orang, atau Roh Allah itu ada di dalam diri orang, tadi lihat. Pertama diberkati, tapi mau dipimpin oleh Roh Tuhan, dituntun Roh Tuhan. Kedua, selalu mengandalkan Roh Kudus. Bangun pagi mulai dengan Tuhan, pulang mulai dengan Tuhan, sebelum bisnis dimulai mulai dengan Tuhan, sebelum pacaran mulai dengan Tuhan, begitu. Tetapi yang kedua, akhirnya kita belajar dari orang yang sama. Awal ada Roh Allah kan, namun di sisi, kalau itu sebuah filmnya bagus di awal, tengahnya sudah mulai kurang bagus, yaitu Roh Allah mulai meninggalkan dia. Nah tanda bahwa Roh Allah sudah tidak lagi menuntun saudara, ada dalam hidup saudara, adalah ini. Yang pertama, tanda Roh Allah telah meninggalkan seseorang, tidak lagi mau dipimpin Roh Allah, namun mulai bermain-main dengan dosa. Sekali lagi, tanda orang sudah mulai tidak ada Roh Allah, tidak lagi dipimpin oleh kuasa Tuhan, tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan. Ciri pertama, dia mulai main-main dengan dosa. Mari kita lihat. Ada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, saya tidak tahu, dan Alkitab tidak catat mungkin apa di Gaza. Dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda. Perhatikan kata ini. Di Gaza ada seorang apa? Perempuan Sunda. Alkitab bilang lalu ia menghampiri dia. Kata Alkitab itu selalu diperhalus ya. Kata menghampiri itu artinya tidur dengan dia. Seorang perempuan Sunda. Padahal kata Alkitab dia ini nasih Allah, abdi Allah. Saya kasih ingat Bapak Ibu. Lihat, ada Roh Tuhan, dia diberkati, dia diangkat jadi besar. Tapi dia mulai bermain-main dengan dosa. Ketahuan? Tidak. Mungkin ketahuan kalau kita baca Alkitab hari itu tidak ketahuan. Saya yakin yang namanya dosa orang tidak mau tahu. Orang tidak mau orang tahu maksudnya. Itu pernah ada buat dosa lalu saudara panggil semua. Situ buat dosa. Biasa dosa itu dimulai dengan tersembunyi. Tapi walaupun dosa itu tersembunyi, ingat, akan ada tanda bahwa Anda sedang berada di dalam dosa. Saya ulangi lagi. Sekalipun dosa itu tersembunyi, tetapi akan ada tanda bahwa Anda sedang hidup di dalam dosa. Mengerti maksud saya? Kan dosa itu dilakukan dengan sembunyi, tetapi dia akan muncul ke permukaan dengan sendiri. Akan ada tanda. Makanya betul kata orang bahwa yang namanya barang busuk kalau disimpan lama-lama kelihatan bangkainya. Ngerti ya? Tercium bangkainya maksudnya. Tercium bangkainya. Betapapun serapi kita menuntutnya, dia akan muncul. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab.
Tadi Simpson itu dia buat tidur dengan perempuan Sunda, tidak kelihatan, tapi kelihatannya dari mana? Tandanya dari mana? Roh Tuhan pergi dari hidupnya. Ada amin? Kalau roh Tuhan pergi dari hidupnya, maka ada roh siapa? Roh setan. Dan kalau ada roh setan, kira-kira dia jadi orang baik atau orang jahat? Lihat, kalau orang sudah tidak ada roh Allah, pertama dia akan buat dosa, dia akan sembunyi dosa, tapi karena sembunyi terlalu lama akan keluar dalam perilaku hidupnya. Mengerti ya? Itu Sambo itu kelihatan jadi angkat jadi besar, tapi kan maaf kata kalau saya kesimpulan tidak mau lagi dipimpin roh Allah, lihat dia besar, sembunyi dosa itu pembunuhan terungkap. Artinya lebih baik dosa itu diselesaikan daripada disembunyikan. Saya ulangi lagi, dosa bukan disembunyikan, dosa harus diselesaikan. Tapi natur dosa itu selalu begitu, menyembunyikan. Mungkin karena dari awal nenek moyang kita Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, Tuhan bilang begini, Adam, Hawa di mana kamu? Alkitab bilang apa? Mereka bersembunyi. Lihat, dosa itu membuat kita bersembunyi. Setan mau kita bersembunyi. Bukan, semua orang pernah berbuat dosa, semua orang mungkin akan jatuh dalam dosa, tapi bukan itu masalahnya. Ketika Anda jatuh dalam dosa, Allah sebenarnya tidak benci kalau engkau tidak menyembunyikan, tapi justru engkau terluka dengan Tuhan. Sekarang masalah banyak, orang akhirnya ketemu, tapi sudah saya tidak akan bahas itu. Mau saya gini, lihat baik-baik, jangan sampai Tuhan pakai saudara hari ini hancur gara-gara saudara tidak lagi mengandalkan Roh Kudus. Sayang itu, sayang pelayanan kita, hidup kita, orang lagi sanjung kita, tiba-tiba orang injak kita karena Roh Allah telah pergi dari hidup kita. Artinya, kalau Tuhan angkat hidup kita, jaga baik-baik. Ulangi saya, kalau Tuhan angkat hidupmu, entah lewat pelayanan, karir, apa saja, jaga baik-baik Roh Allah yang ada di dalam hidup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu lihat baik-baik, kita sudah sampai di mana? Ketika diberitahukan kepada orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadap dia. Semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tapi semalam-malam itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Jadi tengah malam Roh Kudus, lihat baik-baik ketika Hakim-Hakim pasal 16 ini, lihat, kalau saudara baca menarik. Apakah kuasanya sudah hilang? Belum. Kalau saudara baca ini, itu pintu gerbang diangkat ini cabut. Kalau pintu gerbang itu besar, dia cabut. Lihat, ada orang berpikir begini, Bapak, kalau kita buat dosa, kita masih dipakai Tuhan. Hati-hati. Itu mungkin awal tanda Roh Allah mulai mundur pelan-pelan. Jadi kalau ada orang bilang begini, kok beta bikin jahat juga, beta masih diberkati, hati-hati. Dia masih angkat. Kalau saudara baca cerita ini menarik. Tetapi yang kita bilang, di sisi lain dia sudah dengan perempuan Sunda. Ngerti ya? Jadi nanti kita akan lihat ada pendeta yang model begini. Khotbah KKR, kesembuhan ilahi, orang lumpuh jalan buta lihat, tapi masih hidup dalam dosa, tapi masih bisa buat mukjizat. Apakah itu tanda Roh Allah? Masih ada? Masih ada mungkin, tapi dia boleh undur pelan-pelan. Ada amin. Jaga semua. Bukan saya pendeta, saya gembala, saya ajak kita semua jaga. Saudara yang seorang leader melayani di sini, jaga hidup lebih baik-baik. Kalau tidak, memang kelihatan performamu masih keren, orang bilang. Kan dia begitu. Baca nanti pulang baca lengkap. Dia masih angkat pintu itu dengan gampang. Tapi sudah tidur dari perempuan sudah. Kita lanjut. Menarik ini kita belajar. Ayat 16 dari pasal 16 Hakim-Hakim. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari. Nah ini sudah cerita episode berikut. Jadi tadi istri pertama, sekarang ini Delila. Dia lihat Delila. Dia lihat Delila. Bapak ini kalau lihat Delila. Kalau dia lihat istri, ya karena kadang kita lihat istri kita, ampun. Tapi kalau kita lihat orang istri, wah, Delila begitu. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari,
Maksud cerita begini, ini kan Simpson ini kan punya power yang luar biasa dari Allah. Lalu orang Filistin bilang sama Delila, kan dia mau dibunuh. Lu tanya saja di pengalaman apa? Jadi dia sudah kasih tahu, tapi dia agak tipu-tipu sedikit Simpson. Pertama, kedua, ketiga, terus gitu. Delila ngecek ke Delila begini, kalau lu cinta mereka, lu harus jujur, kasih tahu kelemahan. Nah, ingat. Saya bahas dalam konteks ini, dengar baik-baik, ini untuk anak-anak muda. Kalau ada orang yang bilang gini sama saudara, kalau lu cinta beta, lu kasih tahu lu kelemahan dalam pengertian. Ini kan kalau cek kelemahan lalu angkat itu orang kembali itu normal. Tapi rupanya Delila cek kelemahan untuk menjatuhkan. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau hubunganmu, kalau pacaranmu yang kau pacari itu ingin menjatuhkanmu, dia bukan datang dari Tuhan. Pertama, Delila itu orang kafir. Orang Israel tidak boleh kawin orang kafir. Ngerti ya? Jadi kalau pacaran, tanda daripada Tuhan itu jelas satu, dia pasti imannya sama. Lu tidak ketemu. Delila itu orang Filistin, orang kafir, musuh orang Israel, musuh Tuhan kalau boleh saya bilang. Tapi diambil Delila. Saya kasih tahu saudara, yang datang dari Tuhan pasti Tuhannya sama. Ini bukan bicara toleransi atau tidak toleransi. Toleransi itu harus dipahami dari dua hal. Saya kasih ingat saudara. Toleransi itu dalam hubungannya dengan sosial. Maksudnya kalau dia sembahyang orang Islam itu kita hormati. Ngerti ya? Kalau dia lebaran di sana kita hormati. Tapi ketika dia punya iman lalu saya ikut, itu bukan toleransi. Toleransi itu saya ketemu dia lagi sembahyang. Kalau dulu kita tidak, kita lempar. Masjid berbunyi kita lempar. Itu bukan toleransi. Tapi toleransi bukan berhubungan dengan iman. Ngerti ya? Saya kasih ingat saudara ya. Tapi di sini ngerti ya? Kan Alkitab bilang yang gelap tidak bisa ketemu yang terang. Jadi saudara sampai di situ. Jadi saudara bilang kita harus toleransi lah, biar supaya di dalam rumah kita ini ada 5 agama. Itu bukan toleransi, itu bodoh. Nanti ya? Ya sudah, kita kembali pada konteks. Jadi pada waktu itu diambil Delila, dan Delila kata Alkitab merengek-rengek. Tahu perempuan itu yang buat kita laki-laki jatuh itu gara-gara perempuan merengek-rengek. Bapaknya very happy baru, sungai dulu. Banyak agak banyak. Tadi bapak saja, sekarang kalau turun lagi, mulai itu bapak mulai tegoyang, makanya kepala dinas harus korupsi. Tiap hari merengek-rengek, 11 motor ampa, potong baru motor 1 saya, nah itu yang jadi masalah. Ada amin. Lebih baik hidup apa adanya. Amin. Kalau bapak baru bisa beli sepeda, bilang bapak tidak apa-apa, yakin Tuhan akan angkat beli motor nanti. Jangan lu bilang beli pak, cuma terserah pak, terserah itu pak. Nah damai. Saya bahas Alkitab. Nah sudah kembali ini. Maka diceritakanlahnya kepada segala isi hatinya. Katanya kepalaku muncul. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibu aku ini seorang nasir Allah, hamba Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripada. Dan benar, kalau saudara baca menarik, sebelum dia dicukur, diri begini, saya tidur di bangku bapak-bapak bertidur di bangku, rasa-rasa bantal harga 300.000. Tidur kata kita, lalu dia panggil orang, cukur rambutnya. Simpson bangun, Simpson pikir masih ada kekuatan, bangun loh. Benar. Lihat tanda orang dari yang telah ditinggalkan Roh Kudus, apa tadi saya bilang? Tandanya adalah apa? Kita mundur kembali ke poin tadi, kira. Tandanya adalah
seorang itu telah ditinggalkan Roh Kudus, dia tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, tandanya dia kelihatannya masih mampu, masih kelihatan hebat, tapi sebenarnya dia telah jatuh dalam dosa. Artinya, Bapak Mama, Roh Allah itu terlalu mahal untuk kita. Kenapa? Roh Allah itu segala-galanya. Kenapa saya bilang segala-galanya? Roh Allah itu membuat Anda tetap dituntun dalam jalurnya Tuhan. Kalau saya sebagai orang hamba Tuhan, Roh Allah ini yang memberkati saya dan mengangkat saya. Jadi kalau Roh Allah sudah tidak pergi, siapa lagi yang mau memberkati dan mengangkat saya kecuali saya dijatuhkan? Artinya, terus lanjut pada poin yang selanjutnya. Terus kita lihat tanda bahwa mundur satu kali lagi ke atas, mundur lagi satu kali. Jadi tanda pertama, dia mulai main-main dengan dosa. Yang kedua, bukan hanya main-main sekarang, dia cemplung dalam dosa. Dikatakan Alkitab tadi, dia mulai ambil Delila yang bukan orang yang pilihan Tuhan. Lalu ayat yang ke 19, sesudah itu dibujaknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seseorang dan disuruh mencukur ke 7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Kalau kekuatan sudah lenyap dari, kalau saudara main-main dengan dosa, jangan baik-baik. Kelihatannya kita masih performa di atas panggung hadirat Tuhan, tapi sebenarnya itu performa, bukan kuasa Roh Kudus. Sudah orang bisa mengui dia dahsyat. Kelihatannya yang disebut dahsyat itu dari Roh Allah sedang terjadi oleh dia, tapi sebenarnya tidak. Itu sudah performa dia. Apa dia masih bisa bangun? Saya percaya dia masih bangun. Itu saudara, kita lanjut tadi agak sedikit terganggu. Kalau saudara lihat di sini katakan gini, lalu mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, maksudnya Delila, sebab kekuatannya telah lenyap daripada. Lihat, dia masih berdiri, dia masih Simson, tetapi kata Alkitab kekuatannya sudah lenyap. Saya ulangi lagi, ada banyak pendeta, ada banyak hamba Tuhan yang mungkin kelihatannya di panggung masih kelihatan hebat, masih kelihatan luar biasa, masih khotbah dengan luar biasa, tetapi seperti Simson sebenarnya hanya performa diri. Kelihatan performa Roh Allah, kelihatannya performa Tuhan, tapi sebenarnya yang kelihatan adalah performa diri yang menyerupai performa Allah. Ada orang tanya saya, apa itu pendeta saat itu gagal mah? Oh, dia belajarnya dengan luar biasa. Ini yang kita perlu hati-hati. Saya juga perlu hati-hati. Karena kita bisa memanipulasi apa yang saya sebut sebagai performa Roh Allah. Ada amin. Bapak-bapak, kita tidak bisa, kelihatan kita masih menyatu dengan istri, menyatu dengan suami, tapi sebenarnya kita sebenarnya sudah terpisah dengan istri. Yang tahu siapa? Anda dan yang kedua Roh Allah. Performanya masih kelihatan. Anda masih bilang, Pak, desanya dulu. Tapi sebenarnya performa sesungguhnya bukan begitu. Kelihatan kita masih bilang kepada suami istri kita, I love you. Itu performa kita. Tapi performa Roh Kudus yang menggerakkan hati kita mencintai mereka dengan tulus sudah tidak ada lagi. Tidak ada kata aneh. Ini serius. Dan ini sedang terjadi, drama-drama sedang terjadi di mana-mana. Dan kita lihat, ternyata drama itu berakhir lelucon. Bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, itu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Aduh, kuasa hilang, Tuhan pergi. Tandanya apa? Hendak kelihatan performa, tapi kuasa Tuhan sudah tidak ada. Itu dia tadi. Hati-hati, anak muda Anda bisa sembunyi dengan gembalamu, kelihatan aku masih hebat, tapi di mata Tuhan kata ada apa-apa lagi. Manusia itu disebut hebat kalau ada Roh Allah di dalamnya. Tapi kalau Roh Allah pergi, lu hebat model apapun, debu dan tanah. Kita ini terbuat dari debu dan tanah, betul ya? Adam dan Hawa itu dibentuk dari debu tanah. Setelah dibuat, Alkitab bilang dia mengembuskan ruah. Dalam bahasa Ibrani ruah itu Roh Allah.
baru itu tanah liat itu hidup. Betul ya? Jadi kalau kita ini akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa karena ada Roh Allah. Jadi kalau kita tidak jaga hidup kita dengan baik sebagai hamba Allah misalnya, hati-hati, kita akan tetap tinggal jadi apa? Kembali jadi debu. Yang debu ada orang hargai. Jadi mama papa yang melayani Tuhan kita termasuk saya, kita saling doakan. Sebab kalau tidak, lu mau jenderal debu, lu mau pengkhotbah besar debu. Sudah, saya tidak akan bahas itu dalam. Saya mau cepat akhiri khotbah saya. Yang terakhir, poin terakhir, ini akibatnya. Anda mau ada Roh Allah atau tidak ada Roh Allah, mungkin Anda berkata, "Frek, itu urusan saya." Tapi Anda harus tahu bayarannya mahal kalau Roh Allah tidak ada. Karena ini akibat. Akibat dari Roh Allah pergi dari hidup kita, pertama sudah tidak ada lagi kuasa. Kalau sudah tidak ada lagi kuasa, yang bermain adalah kekuatan kita. Mari kita lihat ayatnya. Hakim 16. Orang Filistin itu menangkap dia. Lihat ini. Kasihan. Tadi orang siapa yang berani lawan dia? Siapa orang berani lawan dia? Sorry. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Sudah lihat ini. Setelah cungkil bawa kembali ke Gaza. Lihat. Kenapa dibawa ke Gaza? Gaza ini pertama kali dia buat dosa, yaitu dengan perempuan surga. Saudara-saudara lihat, dia sembunyi lama. Setelah orang cungkil matanya, dibawa kembali ke Gaza. Apa artinya? Seolah-olah Tuhan bilang, lu main-main dengan beta, beta akan ungkit dari mana lu kejatuhan. Oh gila. Di situ dibelenggu dengan rantai tembaga dan pekerjaannya dipenjara oleh ialah penggiling. Dari hamba Allah jadi budak penggiling. Dari hamba Allah yang luar biasa diturunkan rendah jadi budak. Saya kasih ingat kita semua yang melayani Tuhan. Hari ini yang kau berdiri di sini jadi orang ketemu, ini anak muda yang melayani Tuhan. Selamat pagi kakak. Ketika kau main-main dengan Tuhan, satu waktu orang bilang tidak nodek sama saudara. Ada amin? Karena itu kalau Tuhan kasih saudara jabatan, kepala dinas, kepala kantor, jaga baik-baik supaya penghormatan itu ada sampai kau mati. Lalu ayat 21 bilang gini, orang Filistin itu menangkap dia, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sudah cukup. Walaupun sudah cukup mulai tumbuh, tapi saya tanya saudara, kuasa itu masih ada? Tidak, karena Tuhan sudah pergi. Kadang-kadang kita ini tidak bisa bedakan antara kuasa Tuhan dan kuasa pribadi. Kalau yang namanya kuasa pribadi atau kuasa Tuhan, kalau main-main bisa diambil. Kalau kuasa pribadi ya bisa saja tetap ada. Maksudnya begini, walaupun rambut sudah cukup, kembali tidak kekuatannya. Tidak. Jadi maksudnya begini, memang mungkin kita bisa kembali dan bilang, aduh beta bertobat, beta salah. Betul. Tapi itu seperti rambut itu, dia butuh proses lama dulu. Ada yang sudah pernah bikin botak sih, lalu 5 hari gondrong. Pernah ada orang putih rambut tipis, 5 hari kemudian gondrong. Tidak ada. Itu bicara tentang apa? Karir yang kita bangun bertahun-tahun jangan dihancurkan hanya karena dosa. Karena untuk bangun kembali karirmu dari nol nanti ke atas ini, itu mulai seperti rambut tadi lagi, tumbuhnya perlahan. Puji Tuhan kalau rambut Simpson panjang cepat, sehingga sebelum mati dia masih merasakan kuasa Tuhan. Tapi saya, ketika mungkin rambutnya baru ini, Alkitab bilang dia sudah mati. Mati gara-gara apa? Dia berdiri sendiri. Kalau saudara baca, dia goyang itu gedung roboh, para raja Filistin mati, dia mati. Saya ingat saudara, ini pelajaran bagus untuk kita. Kalau Roh Allah lagi pakai kita dengan luar biasa, kalau Roh Allah lagi berkati kita jadi luar biasa, kalau Roh Allah lagi angkat kita jadi besar, ingat Roh Allah, jangan tinggalkan. Karena nanti itu bangun itu kembali itu dari nol lagi. Ngerti ya? Sudahlah, kita lanjut. Saya mau selesai. Hakim-Hakim 16 ayat yang kedua.
Akibat yang kedua adalah akibat roh Allah pergi dari hidup kita, sudah tidak ada lagi wibawa ilahi. Yang hanya ada kita dipermalukan, yang ada kita hanya bahan ejekan, bahan olokan, bahan lawakan. Dan kita lihat, aduh ngeri. Perhatikan, dulu ketemu dia orang takut, raja-raja Filistin takut. Sekarang ayat 25 dari pasal 16 Hakim-Hakim bilang begini, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, maksudnya orang Filistin tadi takut dengan Simson. Setelah roh Allah tinggalkan Simson, ini yang terjadi. Panggillah Simson, bukan untuk melihat kuasa dan wibawa yang ada, wibawa ilahi yang ada dalam dirinya, tapi ini kata kita, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Saya nonton sebuah video dari seorang hamba Tuhan yang saya kenal, saya kagum dengan dia. Waktu dia ada kasus dalam dosa, dia kasih keluar lelucon-lelucon di video. Dan lelucon-lelucon itu juga berbau porno. Saya berpikir, betulkah kata Alkitab? Ketika seorang yang ada roh Allah dulu dihargai, dulu dihormati, dulu wibawanya dihormati, setelah dia tinggalkan Allah dan roh Allah tidak lagi mau dipimpin oleh roh Allah, Alkitab bilang apa? Dirinya jadi bahan tertawa. Hati-hati. Saya juga hati-hati. Papa mama saya bukan orang sempurna. Saya mohon banyak doa dari jemaat Tuhan. Saya ulangi lagi, saya mohon banyak doa dari jemaat, supaya nanti kelak saya mati tidak jadi bahan tertawa. Kalaupun saya akhiri pelayanan saya, tidak jadi bahan tertawa. Amin. Jangan sampai kuburan kita orang lewat kalau begini, kalau Tuhan dulu hebat, tapi kasihan mati boro-boro tahun satu. Itu maksud saya. Ngerti ya? Bapak mama, katanya warisan terbaik yang kita tinggalkan bukan sekedar harta, tapi nama baik. Makanya ada lagu bilang, nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Jadi saya kasih ingat Bapak, wibawa Tuhan yang Tuhan kasih itu jaga baik-baik. Nona-nona, jaga wibawa. Laki-laki tidak akan sembarang menggodamu, menjatuhkanmu kalau engkau punya wibawa ilahi. Ini orang belum panggil kita yang mencari dia. Saya selalu bilang kepada anak-anak perempuan, kalaupun ada laki-laki kelihatan mau dia, jaga, jual mahal sedikit. Baru orang bilang, ini nona bagus. Tapi lu belum ganggu saja, lu itu namanya tidak ada wibawa ilahi. Ada amin. Serius ya omong. Saya omong bukan orang lain, saya omong saya pada nona. Saya bilang jangan ini ya. Kalaupun ada laki-laki lirik lujang, ini ada, Bapak paling tidak suka. Kenapa? Karena kalau ada wibawa ilahi, orang kagum dengan suka. Tak usah orang bilang MPO, menarik perhatian orang. Ada wibawa ilahi, lu jalan di kantor orang bilang ini dapat mantu begini baik. Lu jalan di mana-mana nyong-nyong bilang ini kawin orang ini baik. Tapi kalau wibawa Allah sudah hilang, hargamu tak ada. Kau hanya jadi bahan tertawaan orang, bahan ejekan, bahan sindiran, dan yang paling penting bahan untuk direndahkan. Ada apa? Kadang-kadang seperti saya bersaksi beberapa kali di mana-mana, saya kagum dengan orang sambut saya itu luar biasa. Kasih mobil bagus, kasih tempat hotel bagus, ya. Itu seperti kasih ingat saya. Bayangkan kalau saya gagal, siapa yang mau kasih dia foto bagus? Siapa yang mau kasih dia kamar bagus? Saya pergi ke Jakarta, orang kasih kamar bagus, rumah bagus, mobil bagus. Padahal saya dapat, tapi saya nikmati semua. Kenapa? Karena mungkin masih ada roh Allah dalam hidup saya. Tapi coba sudah tidak ada, jadi bahan polokan. Waktu engkau jatuh,
tidak ada orang yang akan tepuk tangan untuk memuji saudara atau mendorong saudara. Mereka akan tertawa kata gitu. Simpson kasihan jadi bahan tertawa. Dan saya serius, saudara tidak tangkap ini, saudara maaf. Kalau saudara tidak tangkap kebenaran firman Tuhan ini, jangan marah saya kalau satu waktu orang menertawakanmu dan akhirnya aduh beta ingat itu cuai tari beta dengar bapak itu omong. Saya kasihan Pak. Sebelum jadi bahan tertawa, ini bukan hanya berlaku untuk semua, itu berlaku untuk saya dan berlaku untuk anak-anak saya. Kalau kau tidak mau orang tuamu ditertawakan, jaga wibawa ilahi dalam hidup. Kalau kau tidak mau gereja kita ditertawakan, jaga wibawa ilahi dalam dirimu. Ada amin. Orang tuamu kasih sekolahmu dengan harapan satu waktu dia pun kepala diangkat oleh engkau, betul ya? Lu angkat bapakmu kepala. Mungkin hari ini engkau orang hina, engkau punya papa, engkau punya mama. Tapi kalau engkau hidup dengan roh Allah, engkau yang pegang tangan papamu dan bilang angkat kepala bapak, biar orang semua tahu bahwa Tuhan mengangkat kita. Tapi sebaliknya, ketika roh Allah tidak lagi memimpin hidupmu, jangan marah kalau papa dan mamamu akan tertunduk malu. Amin. Mungkin saya masih ingat pertama untuk anak-anak saya, untuk khotbahnya Jenny, Jordan, Cynthia. Sebelum khotbah ini untuk jemaat, untuk kita semua yang dalam rumah. Nah, kalian tidak jaga baik-baik, hanya ada dua, papa pun dan mama pun kepala terangkat, atau papa dan mama menurut kita dibikin jadi lawakan. Sekarang saya kembali kepada jemaat. Ingat, papamu, mamamu kasih sekolah baik-baik bukan untuk mereka dipermalukan untuk kedua kali selama di bumi. Tapi kalaupun engkau nanti jadi orang sukses, engkau bukan hanya membuat kepala mamamu dan papamu terangkat, tapi membuat mata Allah dan wajah Allah terangkat. Terima kasih, kita kasih lagi. Kita tutup saudara-saudara. Terus cepat. Yang ketiga, akibat orang pergi dari hidup kita, kelihatannya masih hebat, tapi sayang kehidupannya berakhir dengan cara yang tragis. Nah ini yang menarik. Ini menarik. Ternyata dia akhir hidupnya masih kelihatan hebatnya. Dia bilang gini. Itu pelapanya terakhir. Hakim-Hakim 16. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah. Nah inilah manusia. Kalau sudah dapat teguran, sudah ada di sebuah persoalan baru ingat Tuhan. Awal-awal Simpson tidak ingat Tuhan, dia hanya ingat Delila. Dia hanya ingat kehidupan pribadi dan ambisi pribadi. Tapi lihat, ini mau dia mau mati, baru dia bilang, oh Tuhan. Saya berharap ini tidak terjadi dalam hidup kita. Sudah di rumah sakit, mau mati baru ingat Tuhan. Sekarang kita ingat Tuhan. Katanya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Kalau tadi berulang-ulang dia bisa demonstrasi kuasa Tuhan. Kali ini hanya dapat satu kali dan setelah itu mati. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan saudara tahu betul, dia pegang tiang gedung itu lalu dia hancurkan. Ada banyak orang mati, namun dia juga mati. Apa artinya? Memang pemulihan bisa saja terjadi, tapi sayang engkau menikmati kesuksesanmu itu hanya singkat. Harusnya dia menikmati apa sesuatu yang luar biasa itu dalam hidup sepanjang hidupnya. Tapi sayang dia nikmati tapi di ujung. Ada orang yang mau mati dia bilang begini, dalam keadaan sakit parah dia mau mati, lalu ada pendeta datang doakan, dia rasakan hadirat Tuhan, dia rasakan pengampunan. Lalu dia bilang, aduh beta kalau tahu indahnya roh Allah begini, beta suka kenal Tuhan dari masih muda. Tapi lihat, memang dialami, tapi singkat saja. Yang namanya kenikmatan harus dialami panjang, bukan singkat. Apa artinya? Saya tidak tahu berapa umur kita nanti. Kan kita tidak tahu.
Ada yang tahu di sini besok dia mati atau tidak? Tidak ada. Tapi kalau Tuhan kasih kita singkat, biar doa Allah tetap ada dalam diri kita. Kalaupun masih singkat sekali, kita sudah mengalami Tuhan dalam diri kita. Saya tutup dengan cerita mengenai dua orang yang disalib, penjahat kiri kanan. Memang akhirnya dia nikmati Firdaus. Yang penjahat yang Tuhan bilang, hari ini juga engkau dengan aku di Firdaus. Dia ada di Firdaus, tapi saya menikmati dengan Tuhan selama di dunia itu hanya singkat. Masa muda, saya kasih ya mama, anak muda ya, lebih baik pakai hidup ini melayani Tuhan. Nanti ada tua baru Anda sadar, saya kenapa pakai maeneng untuk khotbah di tempat kita? Karena saya melihat beliau orang awam, tapi punya hati menggebu untuk melayani Tuhan. Tua mau melayani Tuhan. Saya yang sudah melayani Tuhan, saya kadang-kadang pikir begini, ini saya, karena namanya kita pernah muda. Dan saya jujur, saya bukan pendeta yang sempurna. Mungkin pendeta lain sempurna, saya bukan pendeta yang sempurna. Kalau saudara lihat saya perjalanan hidup dari saya mulai muda, jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, sebenarnya saya punya banyak hal yang saya sesali sebenarnya. Saya seperti Simpson. Harusnya, kalau saya mau bilang, harusnya apa yang saya alami hari ini, harusnya lebih besar dari apa yang saya alami hari ini, pelayanan saya. Tapi kalau saya harus akui di hadapan jemaat, kenapa saya hanya sampai pada titik ini? Pertama, tentu itu karunia Tuhan. Tapi kalau saya mau jujur di hadapan Tuhan, karena saya pernah buat kesalahan-kesalahan Simpson di masa lalu saya. Nanti ya, saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan Simpson dalam pengertian, tentu saya juga manusia biasa. Misalnya gini, dulu waktu saya sekolah Alkitab, kan itu harusnya pergi belajar sekolah Alkitab, belajar Alkitab, belajar berdoa gitu ya. Tapi apa yang terjadi di sekolah Alkitab? Ya namanya orang muda, di samping belajar Alkitab, yang di otak ini dulu, kapan saya cari ibu gembala? Tidak salah, tapi maksud saya gini, akhirnya saya banyak punya buang waktu dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak berurusan dengan panggilan Tuhan. Toh akhirnya saya menikah juga gitu. Ngerti ya? Apa ibu mengerti sih? Bahwa ternyata yang menghambat kita untuk roh Allah pakai kita, memberkati kita, kadang bukan Allah yang membatasinya, kita yang membatasi. Tuhan buka masa depan luas untuk setiap orang mendaftarnya, tetapi yang mendaftar juga punya kesempatan untuk membatasi Allah bekerja. Kalau begitu, belajar dari pengalaman kami yang sudah tua atau sudah menikah, orang-orang muda, jaga baik-baik hidupmu supaya sampai hidupmu bukan hancur, tapi Allah dipermuliakan dan makin naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Tuhan memberkati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya